Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semua di channel saya. Kita akan lanjutkan konten kita. Kita hari ini akan membahas masih tentang mixed method. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang bagaimana kita kalau mau melakukan penelitian mixed method tetapi yang jenisnya exploratory. Beberapa editor jurnal teman-teman sudah mulai mereka menolak artikel yang hanya dengan mono pendekatan, kual saja. Sekarang para editor sudah mulai pilih-pilih, mereka sudah mulai mengarahkan ke pendekatan yang sifatnya campuran atau disebut mixed method. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Saya tidak akan jelaskan definisi-definisi secara literatur, secara tekstual ya, karena konten kita adalah kontennya tutorial, bukan untuk pendalaman keilmuan. Nah, kemudian saya perlu jelaskan kembali teman-teman, masih teman-teman mahasiswa ada yang keliru bahwa penelitian mixed method itu ada banyak macamnya. Nah, untuk explanatory dan exploratory itu penelitiannya satu-satu dulu diselesaikan. Jadi misalnya teman-teman silahkan dilihat gambar di bawah. Ketika ini yang exploratory, jadi kualnya itu diberesin teman-teman. Wawancara dulu, tanya jawab dulu, observasi dulu, dokumentasi dulu sampai ketemu data lengkap dari versi kualitatifnya seperti apa. Baru kemudian menyusun instrumen kuantitatif dan kemudian membuat penelitian kuantitatif berdasarkan temuan dari kualitatif. Begitu ya. Jadi si kuannya ini menunggu kualnya selesai. Itu namanya exploratory. Nah, kalau yang berbarengan itu namanya kongruen atau biasanya disebutnya embed gitu ya. Nah, itu mohon dibedakan teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan bagaimana atau kapan kita menggunakan pendekatan mixed method exploratory. Nah, secara sederhana teman-teman ya, dilihat dari riset problemnya, kita perlu menggunakan mixed method exploratory kalau ini masalahnya sebetulnya hanya ada di beberapa sekolah ya. Tetapi dugaan kita jangan-jangan ini masalahnya ini terjadi juga di tempat lain. Nah, gitu ya. Jadi kita menduga jangan-jangan guru-guru ini belum melakukan penguatan P5 di sekolah. Jangan-jangan guru itu tidak mengimplementasikan arahan untuk penguatan P5 di sekolah. Misalnya begitu. Kita teliti dulu, observasi dulu, dokumennya ada enggak. Kita wawancara dulu apa kendalanya, dilaksanakan apa enggak, bagaimana prosesnya, bagaimana pelaporannya. Kita tanya dulu, cukup 1 atau 2 sekolah. Nah, setelah itu, karena kita punya pikiran bahwa jangan-jangan semua sekolah begini, gitu ya, tidak dilakukan penguatan P5 di sekolah. Maka kita perlu melakukan penelitian yang kedua, yaitu kuantitatif. Jadi, ada kelompok kecil, tapi kita duga jangan-jangan ini yang lain juga sama kondisinya. Maka itu tepat kita menggunakan exploratory gitu ya. Nah, kalau bahasa lengkapnya ya, teman-teman silakan baca di sini. Ya, digunakan dalam situasi di mana penelitian membutuhkan data explore yang lebih lengkap di awal, kemudian disusul dengan penelitian kuantitatifnya untuk melakukan generalisasi. Itu bahasa teknis metodologinya. Itu ya kira-kira teman-teman. Oke, biar gampang kita lanjutkan dengan judul teman-teman. Oke, contoh yang pertama misalnya pemahaman guru terhadap profil pelajar Pancasila pada sekolah dasar di Jawa Barat. Oke, judul ini memang tidak merepresentasikan mixed method, tapi kita bisa melakukan judul ini dengan mixed method. Yang pertama adalah tadi ya, kita menduga jangan-jangan guru di sekolah dasar itu, ini mohon maaf ya Bapak Ibu guru, ini hanya contoh saja. Kita menduga bahwa jangan-jangan guru-guru itu belum melakukan penguatan P5, padahal mereka belajar sudah 3 tahun berjalan. Dugaan kita jangan-jangan P5-nya ini nggak berjalan nih. Nah, maka kita lakukan observasi, kita lakukan dokumentasi, jadwalnya ada nggak, laporannya ada nggak, bukunya ada nggak, pedomannya ada nggak. Nah, laporan beres, penelitian kualitatif kita datang ke
2 sekolah umpamanya di Jawa Barat. Nah setelah itu kita menduga jangan-jangan di sekolah lain pun sama ini kasusnya seperti ini. Maka kita bagi angket ya, bagi angket untuk menjustifikasi data kualitatif yang tadi gitu. Kalau tadi itu cuma 2 sekolah, iya tapi rinci. Nah kemudian dari hasil laporan-laporan itu diambil beberapa kesimpulan. Kita ubah instrumennya menjadi kuantitatif. Misalnya, apakah Bapak Ibu memiliki dokumen penguatan objek pelajar Pancasila? A, misalnya sangat lengkap, B lengkap, C tidak lengkap, E sangat tidak lengkap. Misalnya seperti itu gitu ya. Nah instrumen sikuannya itu untuk memperkuat si data-data kualitatif. Oleh karena itu ketika mau mix method jenis ini bisa jadi instrumen kuan itu disusun lebih awal ya atau barengan. Tetapi kalau kita tidak menunggu kualnya selesai, nanti pertanyaannya ini tidak mendukung atau tidak satu arah dengan yang kualitatif. Oleh karena itu boleh-boleh aja kita bikin dari awal ya barengan, tetapi harus direvisi kembali berdasarkan hasil yang kualitatif. Itu ya teman-teman. Nah kemudian contoh yang kedua misalnya di sini ada eksplorasi praktik manajemen sekolah inklusi dalam meningkatkan kinerja akademik siswa. Nah ini kita berimajinasi saja judulnya teman-teman. Seumpama misalnya ada sekolah yang hebat, bagus, keren. Mereka mengklaim bahwa sekolah inklusi ini manajemennya bagus, praktiknya bagus, gitu kan? Nah menurut mereka manajemen yang seperti ini mampu meningkatkan hasil belajar, prestasi, kinerja, ya, ranking misalnya ya, atau apalah segala macam di sekolah itu. Nah, kita kan tidak bisa percaya begitu saja berdasarkan klaim. Kalau kita melakukan penelitian kualitatif saja, mungkin datanya tidak lengkap. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita penelitian dulu yang pertama kualitatifnya, manajemennya seperti apa? Bukunya lengkap enggak? Pedomannya lengkap enggak, SOP-nya lengkap enggak, si personilnya di training enggak, ya misalnya begitu ya. Untuk manajemen ini ada organizingnya enggak, ada pengawasannya enggak gitu ya, ada tindak lanjutnya enggak, dokumennya lengkap enggak, prosesnya berjalan enggak. Kita lakukan kualitatifnya dulu, observasi, wawancara, dokumentasi. Oke, setelah kualitatifnya diperoleh, clear. Oh ternyata betul manajemennya bagus. Nah, tapi kan keberhasilan si sekolah itu hanya klaim dari sekolahnya saja. Kita tidak dapat membuktikan ya. Kalau hanya dengan klaim saja, maka kita disusul dengan pembuktian kepada si siswanya. Mungkin kita nanti bisa kasih angket ke siswanya, siswa SMA ini sekolah inklusi misalnya. Kita kasih angket, benarkah kinerjanya bagus? Benarnya motivasi belajarnya bagus? Benarkah prestasinya tinggi? Benarkah motivasi belajarnya bagus? Benarkah mereka tidak kriminal, tidak tawuran, dan lain sebagainya? Kita beri dia angket untuk membuktikan bahwa kinerja akademik siswanya itu bagus. Nanti dipertemukan di tahap berikutnya. Oh iya, manajemennya bagus, ini hasil belajar siswanya bagus. Nah, jadi dapat kedua-duanya. Itu mungkin kira-kira teman-teman sebagai gambaran singkat bagaimana kalau kita ingin membuat penelitian dengan menggunakan mixed method jenisnya yang eksploratory. Nah, keumumannya teman-teman seperti biasa, kualnya pakai wawancara, observasi atau dokumentasi, kemudian si kuannya ini biasanya rata-rata menggunakan angket atau survei, baik yang pertanyaan terbuka maupun pertanyaan tertutup. Itu kira-kira teman-teman untuk pembahasan mengenai mixed method yang jenis exploratory. Terima kasih yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.